Halo kawan-kawan, mungkin jalur ini lumayan cukup ekstrim. Kami memanjat batu besar dan di atas batu itu menjadi campsite kami bermalam. Kita sedang berada di Watu Ondo, pendakian Gunung Sumbing via Banaran. Mantap. Oke kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di base camp pendakian Gunung Sumbing via Banaran. Dan sekarang mau registrasi ke base camp, terus langsung pendakian. Oke, ikuti perjalanan kami di pendakian Gunung Sumbing via Banaran. Singkat cerita, kami tiba di pos 0 setelah tadi menaiki ojek. Oke teman-teman, jadi ojek sampai pos 0 biayanya 40.000 sampai pos 0. Jadi di pos 0 kita hiking ke pos 1. Udah mulai jalan. Treknya langsung nanjak. Ya, begitulah kita langsung lanjut lagi ke Sumbing. Tetap dengan edisi mencari cinta yang nggak ada, udah nggak ada tapi tetap dicari. Anjay. Oke, jadi sebelum berangkat kita berdoa dulu dan kita kedatangan tamu spesial dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. Jadi tadi ceritanya jadi mau tektok ya? Iya, mau Jadi mau tektok, nggak ada teman, jadi kita paksa ikut aja camping bareng. Hitung-hitung biar rame lah, Biar rame ya. biar rame di jalan kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita berangkat kita berdoa dulu, mudah-mudahan sehat-sehat lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sumbing, yes. Sumbing, yes. Triple S bro. Mantap. Pendakian kali ini berjumlah 4 orang. Saya, Oni, Firja, dan Yusril. Trek awal-awal kita melewati perkebunan, jadi areanya cukup terbuka. Dan jalur ini merupakan akses jalur baru, sebelumnya tidak melewati perkebunan. Jadi sekarang sudah sampai di warung, cuman warungnya tutup. Kemungkinan kayaknya ini pintu rimba sih. Soalnya ada tulisan selamat datang para pendaki, kayaknya pintu rimba. Mungkin ya. Karena nggak ada petunjuk juga. Oke, jadi dari pos 0 ke sini mungkin pintu rimba itu sekitar 15 menitan dan treknya udah mulai kebuka dari pos 0 tadi. Mungkin sedikit saran buat teman-teman kalau misalkan mau lewat sini, ngetreknya itu di pagi-pagi jam 7-an supaya nggak langsung kena sinar matahari. Soalnya tadi kita start jam setengah 10, langsung nyengat banget ininya mataharinya panas. Kayak gitu. Kami beristirahat sejenak. Mau cerita sedikit.
Jadi kemarin itu kami ke Gunung Sindoro dulu. Ceritanya double summit. Kami cuman istirahat 1 hari, terus lanjut mendaki lagi ke Sumbing. Jadi pendakian ke Sumbing ini tinggal sisa-sisa tenaga yang ada. Badan pun masih terasa pegal-pegal. Lanjut perjalanan, vegetasi sudah mulai rapat. Jalur ini terbilang tidak terlalu ramai. Kami belum melihat pendaki yang lain. Pas tadi di base camp pun hanya ada 2 kelompok saja. Mungkin karena treknya panjang. Tapi menurut info dari base camp, dengan adanya jalur baru ini perjalanan ke pos 1 lebih cepat. Pendakian ke Gunung Sumbing ini menjadi kali ketiga saya. Sebelumnya melalui jalur Butuh Kali Angkrik dan Gajah Mungkur. Sepertinya nggak ada bosannya. Kawan-kawan sendiri gimana? Sudah berapa kali ke Gunung Sumbing? Coba tulis dong di kolom komentar. Akhirnya tiba di pos 1 dengan elevasi 1887 mdpl. Wah, pos 1-nya aja sama tinggi dengan puncak Gunung Manglayang. Dan di pos 1 ternyata ada makam, juga ada shelter. Yo teman-teman, istirahat dulu di pos 1. Tadi perjalanan dari pos 0 ke pos 1 kurang lebih 50 menitan. Treknya berbatu. Oke, sekarang mau lanjut lagi ke pos 2. Tadi udah istirahat sekitar 30 menitan. Dan lanjut ke pos 2. Nah, jadi di pos 1 emang ada makam. Ini makam petilasan Syekh Abdurrahman. Saya juga kurang tahu sejarahnya kayak gimana. Pos 1 Sek Lenteng, ketinggian 1887 mdpl, Sumbing Tia Banaran. Perjalanan dilanjut kembali menuju pos 2. Tujuan kami ke pos 4. Di sana kita mendirikan tenda dan di dekat pos 4 ada sumber air. Ini menjadi alasannya memilih camp di pos 4. Nah kawan-kawan, untuk jalur dari pos 1 ke pos 2 treknya didominasi tangga. Dan bagusnya jarak antar tangganya dekat, jadi cukup membantu melangkah agar tidak terlalu lebar. Mungkin salah satu trik juga langkah yang pendek menjadikan napas lebih teratur sehingga stamina lebih efisien. Menurut saya, kalau trek yang panjang itu lebih baik lambat perjalanannya. Tapi harus tetap manajemen waktu agar tiba di pos camp tidak kemalaman.
karena sangat susah sekali pasang tenda di cuaca yang sudah gelap. Mencari titik yang pas buat mendirikan tendanya itu susah kalau minim cahaya, berdasarkan pengalaman pribadi. Treknya tangga, terus tangganya emang lumayan cukup enak karena jaraknya nggak terlalu tinggi. Keren pokoknya pihak basecampnya. Via Banaran basecampnya keren. Pengelolanya bagus. Ya lanjut menuju pos 2. Ini trek menuju pos 2 ya dari pos 1. Terkena insiden guys. Terbesit deh. Terbesit, aduh. Kumaha ya. Kayaknya jangan mencari cinta ini. Pusing. Bedet banyak. Buang. Nah, pokoknya lanjut terus, oke. Next. Gas. Jadi tadi pas di pos 1 terkena insiden berdarah. Firja kepalanya terbentur seng shelter. Ada berdarah sedikit tapi aman. Teman-teman, sekarang sampai di pos 2 si Waliwal 2141 MDPL Sumbing via Banaran. Kebetulan di sini udah turun kabut, gerimis juga, tapi di pos 2 ada shelter, jadi cukup aman. Jadi buat kawan-kawan yang mau kesini aman lah. Jadi kita bisa berteduh di pos 2 kalau misalkan kehujanan di trek. Ya seperti itu. Jadi pos 1 ada shelter, pos 2 juga ada shelter. Jadi aman. Cuman treknya lumayan cukup apa ya? Jadi tanah merah, licin juga kalau misalkan hujan. Tapi untungnya ada tangga-tangga. Jadi sedikit kebantu lah. Kayak gitu. Untuk estimasi waktunya, tadi kami 1 jam 10 menit dari pos 1 ke pos 2. Sekarang jam 1 sih, tapi udah mulai mendung. Ya mudah-mudahan hujannya nggak terlalu besar. Masih gerimis-gerimis, aman lah ya. Hujan pun mulai turun dan kami cukup lama istirahat di pos 2 sambil menunggu hujannya reda. Sembari minum kopi dan ngobrol-ngobrol dengan pendaki yang lain juga. Nyatanya hujan pun tak kunjung berhenti. Sepertinya kami harus lanjut saja supaya tidak kemalaman karena ke pos 4 masih lumayan jauh. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan walau dengan kondisi hujan yang gerimis. Gimana nih? Orang Kalimantan? Mantap. Halo. Halo, semangat. Semangat, semangat. Yuk. Ayo semangat, Mas. Ayo Firja, ayo.
Ayo semangat. Kang Deddy habis siap ke barat. Kang Dede ya jauh jalan ya. Habis siap ke barat. Sesampainya kami di pos 3, kami beristirahat di shelter dan ternyata di pos 3 areanya cukup enak untuk mendirikan tenda. Tapi sepertinya kami akan terus lanjut menuju ke pos 4 area camp yang sudah kami plan dari awal. Perjalanan dilanjut ke pos 4, area treknya sudah mulai terbuka. Terlihat jalur pendakian dan tebing besar. Nah, kami akan melewati itu. Nah, kami mengantri untuk memanjat tebing ini. Jadi, cukup lama juga kami di sini. Akses tali yang hanya bisa dilakukan satu orang saja, tidak bisa berbarengan. Kala itu di waktu senja, Gunung Sindoro menampakkan pesonanya. Keindahan gunung kembar, Sumbing Sindoro yang akan terus saling tatap. Mungkin gak kalau mereka diberi nyawa akan saling jatuh cinta? Karena selalu berdampingan dan saling menatap. Nah, ini suasana malam kami di tenda. Juru masak kali ini Oni. Kita akan makan omelet dan tempe goreng. Wah, sepertinya akan enak sekali. Nah, kalau kawan-kawan gimana? Kalau di gunung bagian tim masaknya atau tim makannya? Hari kedua di Gunung Sumbing, walaupun tidak summit dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi, tapi saya mendapatkan pemandangan sunrise yang bagus di pos 4. Jadi di pos 4 ini sejajar dengan matahari, view landscape yang keren sangat mengagumkan. Halo kawan-kawan, ini suasana pagi di pos 4. Cuaca pagi ini sangat bagus. Nah kawan-kawan, jadi kami tidur di atas tebing curam. Kalau dilihat dari atas serem juga ya. Tapi jalur ini wajib coba karena sensasinya cukup berbeda dengan jalur Sumbing yang lainnya. Mungkin di lain waktu saya akan kembali lagi. Semoga bisa sampai puncak. Oke kawan-kawan, kita sedang berada di pos 4, sebuah batu besar yang mengarah tepat di tengah matahari terbit.
Selamat datang di Watu Ondo, Gunung Sumbing via Banaran. See you next time. I'll be back. Thank you. Puncak Sindoro nih. Mantap. Mantap. Gokil. Gokil. Buah cerah. Buah cerah. Puncak Sindoro. Sip. Mantap. Keren. Cinta yang udah nggak ada tapi tetap dicari. Weh, gokil. Mantap.